Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera buat yang lagi nonton uh, Aliansi YouTuber Ekoji Raja Wali 34. Materi hari ini adalah tentang IRM Business Analyst. Begitu ya Bu Vivi ya? Ya, betul. Jadi kita ini hadir setiap hari dengan materi yang berbeda-beda, yang tujuannya adalah nggak membantu sih sebenarnya, sharing-sharing kepada seluruh mahasiswa, kepada tenaga pendidik, dosen, kepada siapa aja orang umum, berbagi pengetahuan lah gitu, khususnya untuk bidang komputer. Nah, khusus untuk materi hari ini adalah tentang IRM Business Analyst. Oke, Bu Vivi boleh di next kan Bu Vivi? Kita langsung ke. Nah, untuk Bu langsung ke bisa langsung ke ininya nggak Bu Vivi? Langsung ke judul kita aja hari ini, pembahasannya tentang apa gitu. Nah, jadi sebelum kita masuk ke pembahasan materinya, terlebih dahulu kepada yang lagi nonton, yang lagi mantengin channel kita ini, silakan bolehlah subscribe, dan bagi yang akses sertifikat boleh melalui tautan yang sudah kita sediakan. Nanti kami akan, yang bisa langsung diklik di kolom komentar, nanti akan kami tautkan linknya, jadi bisa langsung sekali klik. Kalau memang butuh sertifikat, kita nanti bisa langsung menyediakan. Nah, kita langsung aja masuk ke materi kita. Tapi sebelumnya kita perkenalkan dulu ada siapa aja untuk materi hari ini. Yang pertama dan yang paling utama adalah, ini dari Sulawesi ya, dari Sulawesi jauh, ada namanya Bu Vivi Peggy Rantung, MISD dari Universitas, dari Unima ya Bu? Ya, betul. Dari Unima, selamat datang, dan saya ucapkan terima kasih kepada Bu Vivi yang hari ini akan membawakan materi yang sangat bagus untuk kita semua. Dan yang kedua itu adalah ada Dr. Emi Setianingsi, MKom dari Universitas Institut Sains dan Teknologi Akprin, Yogyakarta. Dan saya sendiri, Melva Sari Panjaitan dari Universitas Pembangunan Pancabudi Medan. Jadi ini sebenarnya antar pulau. Pulau Jawa, Pulau Sumatera, dan Pulau Sulawesi. Jauh, tapi kita bisa ketemu di media online seperti ini untuk berbagi. Mudah-mudahan memberikan manfaat kepada viewers semuanya. Lanjut Bu Vivi. Nah, Enterprise Research Management Business Analyst sesi profesi informatika. Bahasan hari ini yang akan kita beri kepada rekan-rekan semuanya adalah tentang agendanya ya. Agendanya adalah sebagai berikut. Next Bu Vivi. Nah, agendanya itu adalah yang pertama, apa itu profesi IRM Business Analyst? Kalian yang harus dimiliki tanggung jawab dalam pekerjaan, kompetensi, education and training, sertifikasi internasional, okupasi SKKNI, dan pendapatan. Jadi sini lengkap ya untuk mahasiswa-mahasiswa yang jurusan ilmu komputer yang bingung mau kerja apa ya, kuliah IT bisanya apa ya. Nah, sebenarnya banyak. Salah satunya adalah menjadi seorang bisnis analis. Apa itu profesi IRM bisnis analis? Akan dijelaskan oleh Bu Vivi dari Unima sebagai berikut. Silakan Bu Vivi, waktu dan tempat kita persilahkan. Terima kasih Mbak Melva dari Medan. Nah, hari ini adalah seri profesi informatika yang ke-15 ya? Ke-15. Yang ke-15 tentang Enterprise Resource Management Business Analyst. Jadi apa itu profesi IRM Business Analyst? Jadi kita lihat dulu ya, Business Analyst itu fungsinya apa. Jadi Business Analyst itu adalah orang yang bertugas untuk menganalisis, memvalidasi persyaratan untuk perubahan proses bisnis, atau bisa dikatakan kebijakan ya dalam perusahaan atau organisasi. Analis bisnis juga berperan besar dalam menggerakkan organisasi ke arah efisiensi, produktivitas, dan tentunya profitabilitas.
Nah, jika kita melihat IRM sendiri itu adalah manajemen sumber daya perusahaan atau enterprise resource management. Jadi manajemen sumber daya perusahaan di sini adalah bagaimana menjelaskan perangkat lunak untuk mengelola semua aset dan sumber daya perusahaan, termasuk di dalamnya aplikasi accounting ya, yang ada buku besarnya, ada utang piutangnya, juga ada resource manajemen manufakturnya, resource manajemen inventarisnya, juga di dalamnya termasuk sumber daya manusia. Nah, karena kita ini ada profesi informatika, maka IRM yang dimaksud di sini adalah IRM yang berhubungan dengan resources hardware dan software tentunya. Di dalam mengelola bisnis tentunya ya Bu Vivi ya. Ya, Jadi yang kan kalau berbisnis tuh kan nggak serta-merta kita bicara tentang manajemen aja, ternyata ada peranan IT gede malah di situ ya Bu Vi. ya betul. Tanpa IT rasanya bisnis tuh akan jalan begitu saja gitu. Kalah dalam bersaing pastinya ya. Kalah bersaing, benar. Nah, ada beberapa skill yang harus dimiliki oleh seorang IRM business analyst. Ya, yang pasti yang pertama hard skill ya yang umum ya tentang bisnis analisis seperti apa. Kemudian dia harus punya pengetahuan tentang information technology, juga tentang project management. Selain itu, seorang IRM business analyst itu harus mempunyai soft skill. Di antaranya itu soft skill yang karena IEM business analyst ini dia setara dengan upper manager, dia itu posisinya di upper management ya. Jadi dia itu bisa juga dikatakan sebagai kontraktor, sekaligus end user bisa, orang yang mengimplementasikan proses bisa. Jadi dia itu banyak bekerja di upper management. Selain itu, soft skill yang harus dimiliki oleh seorang IRM analis itu harus tentunya dalam hal komunikasi. Harus punya skill yang baik dalam komunikasi, juga mempunyai kepribadian yang baik, mempunyai jiwa kepemimpinan, juga harus mampu bekerja bersama tim. Selain itu harus adalah seorang yang kuat dan tajam dalam analisis, juga dalam menyelesaikan masalah, matematikal, juga sekalian bekerja multitasking ya dalam untuk pengambilan keputusan itu penting. Nah, selain itu, soft skill yang harus dimiliki oleh seorang IRM analis, bisnis analis itu harus mampu dan tahu bagaimana memprioritaskan dan mendelegasikan pekerjaan secara efektif di dalam tim. Self-motivated and ada juga salah satu syarat skill yang harus dimiliki ya. Jadi dia itu harus have a very strong motivated in work. Nah, selanjutnya dalam perusahaan, IRM bisnis analis itu mempunyai beberapa tanggung jawab pastinya. Semua orang dalam bekerja pasti akan mempunyai tanggung jawab. Begitu juga dengan profesi ini. Itu mempunyai tanggung jawab. Yang pertama itu dia harus bertanggung jawab dalam menerapkan dan mengelola kerangka kerja IRM tentunya. Itu harus mampu melakukan penilaian risiko, pemantauan juga dalam hal pelaporan. Juga tanggung jawabnya itu dalam proses manajemen masalah, karena di sini juga ada masuk tadi disebutkan ada human resources, kemudian ada pembuatan dokumen tata kelola dan pengguna, karena ada masuk dalamnya juga aplikasi dan hardware, juga berfungsi sebagai penghubung pengaturan, dan juga bertanggung jawab di dalam proyek-proyek khusus mungkin yang ada dalam perusahaan. Nah, kompetensi pendidikan sendiri yang harus dimiliki oleh seorang IRM Business Analyst adalah mempunyai pendidikan formal S1 atau D4 vokasi. Kemudian mempunyai minimal pengetahuan ya, 1 tahun lah pengalaman di bidang yang relevan. Karena kalau misalkan dia fresh graduate,
mungkin dia bisa jadi junior ya, yang dipekerjakan di dalam tim. Kemudian harus juga punya pengalaman yang ditunjukkan dalam bidang risk management. Nah, untuk sertifikasi internasional sendiri, dia ada banyak ya, ada banyak macamnya. Jadi kita mengikuti dengan keahlian, skill yang harus dimiliki oleh seorang IRM business analis. Jadi situ bisa saja kalau misalkan kita itu dikenal dan direkognosisi secara internasional, atau mungkin kita mau bekerja di luar negeri atau mungkin di perusahaan-perusahaan asing, ada baiknya kita mengambil sertifikasi yang berhubungan dengan penguasaan aplikasi seperti SAP, Oracle, SQL Server, apalagi ya, sertifikasi software application arsitektur, programming, software engineering, project management, database teori, dan lain-lain yang bisa kita dapatkan di luar ya. Tentunya oleh vendor-vendor luar. Agar kalau kita memang mau bekerja di perusahaan internasional atau kita mau bekerja di luar negeri. Nah, dari data yang sebelumnya itu, Bu Vivi, izin Bu Vivi, dari yang sebelumnya ini, ternyata di dalam bisnis analis itu pun kita ada yang namanya software, application architecture, programming juga ya Bu Vivi ya? Iya. Jadi berarti kalau misalnya kita bisa program nih, Nah, seorang programmer yang bisa membuat program, artinya kan dia bisa bermanfaat dalam proses bisnis analis gitu. Maksudnya gini, di dalam bisnis itu kan kita menggunakan banyak teknologi ya Bu Vivi, menggunakan banyak teknologi, misalnya aplikasi-aplikasi yang seperti di awal Bu Vivi bilang. Nah, untuk membuat aplikasi-aplikasi itu kan kita membutuhkan keahlian dalam memprogram. Mungkin ini ya Bu Vivi yang dimaksudkan ya sebagai programming. Ya, karena kan setidaknya seorang IRM analis, dia kan di dalamnya itu termasuk mengolah sumber daya manusianya juga. Benar. Jadi, at least dia harus tahulah atau punya sertifikasi juga di dalam, bisa dikatakan orang yang terlibat dalam timnya itu adalah stakeholder ya. Stakeholder, ada programmernya, ada desainernya, gitu. Jadi dia bisa lah kalau mau ambil sertifikasi programming, tapi didukung atau disupport juga dengan sertifikasi lainnya seperti manajemen perangkat lunak, sama seperti materi beberapa waktu yang lalu oleh rekan kita dari Jateng ya. Benar. NH gitu. Ada kan sertifikasi untuk project management. Nah, itu pendamping saja, tapi untuk sertifikat internasional sendiri dia tidak boleh berdiri sendiri. Maksud saya, misalkan hanya SQL Server, tiba-tiba mau jadi IRM analis. Tidak ya, jadi dia harus berdampingannya hanya salah satu beberapa contoh saja. Tapi kalau misalnya dalam satu tim gitu bisa aja ya Bu Vivi ya. Misalnya kan kita ada dalam satu tim itu ada 10 orang misalnya. Tapi masing-masing personal itu memiliki keahlian, salah satunya itu yang ada di sertifikasi internasional ini gitu. Berarti kan itu memungkinkan juga gitu maksudnya. Bisa juga ya Bu Vivi ya. Iya, bisa juga. Nah, itu kan tadi yang sertifikasi internasional. Sekarang yang dalam Indonesia sendiri. Nah, ini sudah dilakukan pembagian area fungsi teknologi, informasi, dan komunikasi. Kalau untuk profesi IRM Business Analyst itu sendiri masuk di dalam IT Enterprise Arsitektur. Dan seperti kita lihat di sini, IT Enterprise Arsitektur itu terdiri dari 14 sampai 15 profesi ya. Tetapi profesi ini dia levelnya itu terbagi mulai dari D1 sampai S3 atau S2 yang ahli gitu ya.
Nah, jika kita lihat di sini, karena sertifikasi profesi ini untuk program S1, webinar kita juga untuk adik-adik mahasiswa program S1. Nah, jadi untuk profesi ini sendiri di dalam KKNI itu berada di level 6, ya, di kategori teknis atau analis. Jadi nanti kalau misalkan kategori level 6 program S1 itu, strata jabatannya itu kalau misalkan di pemerintahan itu di teknisi atau ahli analis media. Sedangkan kalau di swasta itu setara dengan asisten manajer, deputy manager atau advisor. Nah, seperti saya jelaskan tadi, profesi berdasarkan area fungsi TIK untuk IT Enterprise Arsitektur sendiri terbagi 3, dan salah satunya adalah profesi yang kita bahas hari ini, Enterprise Resource Management Business Analyst. Tuh. Dia masuk di area fungsi TIK IT Enterprise Arsitektur. Ini saya rasa ini penting untuk dijelaskan kepada adik-adik mahasiswa agar supaya adik-adik mahasiswa itu mengerti ketika mereka nanti lulus, posisi mereka itu bekerja itu ada di mana. Benar. Ya? Jadi bisa step by step ya Bu Vivi ya, dari Ya. level bawah dulu, upgrade lagi gitu. Benar-benar. Itu pastinya kalau dia program S1, dia itu sudah strata jabatannya itu sudah berada di teknis, kalau pemerintah teknisi ahli media, sedangkan kalau swasta itu sudah setara dengan asisten manajer, atau deputy manager atau advisor. Nah, untuk okupasi sendiri daripada profesi IRM Business Analyst ini itu ada 5. Ya, ada 5 kompetensi yang akan diuji untuk bisa dikatakan bahwa orang atau mahasiswa tersebut layak disebut sebagai IRM Business Analyst. Ya, kita lihat satu-satu ya. Yang pertama ini kodenya ANC O383. Kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang, bisa dikata kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang IRM Business Analyst itu yang pertama itu dia bisa merancang, mengembangkan, dan mengimplementasikan rencana untuk translate tujuan sisi informasi perusahaan ke dalam fungsionalitas bisnis sistem. Itu ya yang pertama. Kemudian yang kedua, mengembangkan lagi, memelihara, dan harus mampu memperbaharui model data atau informasi perusahaan. Begitu juga dengan arus informasi, itu harus mampu. Kemudian yang ketiga itu harus bisa melakukan identifikasi kesenjangan dalam model data atau informasi perusahaan dan dapat mengatasinya secara aktif, ya, berkolaborasi dengan tim yang mendukung bisnis perusahaan. Yang keempat, harus mempunyai kompetensi untuk dapat melakukan identifikasi resiko implementasi. Kemudian mampu menganalisis dampak potensial terhadap perusahaan akan apa yang sisi informasi atau sumber daya lain yang ada dalam perusahaan. Kemudian harus mampu mengembangkan, menyerahkan, dan memelihara jadwal jalur krisis perusahaan dan memulai tindakan untuk memperbaiki penyimpangan dari jadwal ini. Nah, jadi bisa dikata IRM Business Analyst itu dia itu pemantau ya. Dia juga bisa dikata sebagai orang yang memantau desain atau perancangan, dia yang memantau implementasi. Jadi mulai dari desain, pengembangan sampai implementasi dia orang yang memantau baik itu alur datanya, memantau
resikonya, memantau jadwalnya, apakah semua sudah sesuai dengan tujuan. Kemudian yang terakhir, berpartisipasi dalam analisis. Seorang IRM, bisnis analis itu harus mampu juga berpartisipasi dalam analisis, evaluasi, dan pengembangan rencana strategis jangka panjang perusahaan. Ini berhubungan dengan perencanaan ya. Perencanaan jangka panjang ya Bu untuk bisnis tersebut. Dalam dia mau melakukan pengembangan yang berhubungan dengan resources perusahaan, yang berhubungan dengan hardware, software, sumber daya manusia juga. Juga yang berhubungan dengan rencana operasi ya, untuk memastikan bahwa tujuan arsitektur perusahaan itu konsisten dengan tujuan bisnis jangka panjang. Jadi dia harus mampu melihat juga sejak perencanaan. Contoh yang paling sederhana apa ya? Misalkan perangkat keras gitu. Kan sejak mulai dari perencanaan sampai itu mau pengembangan dan implementasi, dia itu harus mampu melihat. Misalkan ada hardware mungkin yang sudah tidak, dia bisa prediksi setidaknya ya perkembangannya. Benar-benar. Pengadaan hardware-nya mungkin atau softwarenya harus mengikuti harus support lah ya Bu, harus support untuk bisnis tersebut gitu, update mungkin. Itu juga support ini apa namanya, perkembangan ya terbaru. Benar. Tidak kalau software sebenarnya kondisinya itu tidak akan usang ya, yang akan usang di situ justru integrasi antar aplikasi mungkin. Tapi kalau benar-benar dia harus upgrade. Benar-benar. Kalau untuk hardware sendiri, dia sebaiknya memilih hardware yang tidak mudah usang, dalam arti yang nanti 5 tahun lah, sampai 5 tahun masih bisa dipakai. Gitu. Nah, jadi itu beberapa kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang bisnis oleh seorang bisnis analis. ya, benar analis, tapi bisnis analisnya yang ke enterprise resource management. Benar-benar. Oke. Dia juga harus mampu ini ya, kayak misalkan nih saya kasih contoh, sumber dayanya itu yang bisa Oracle, yang udah tersertifikasi Oracle. Benar. Pengadaan aplikasinya diminta yang SQL Server, kan mubasir. Mubasir, benar. Bahkan kalau kita ekspor di Oracle, kita bukan cuma bisa jadi bisnis analis ya Bu, sebenarnya bisa yang lain-lain juga gitu. Betul, itu dia. Makanya, jadi dia harus mampu melihat itu ya, jauh ke depan. Namanya juga seorang analis gitu. Ya, peluang-peluang, hambatan-hambatan. Itu ada misalkan 10 orang. 5 orang itu tersertifikasi Oracle misalkan. Nah, kan pengadaan aplikasi mungkin yang lain lah begitu. Tidak menyebut merek. Kalau jadi namanya juga analis ya Bu Vivi, berarti kan dia harus bisa membaca pasar, membaca data ini untuk yang lalu, untuk yang sekarang, yang akan datang, kemudian diolah. Ini gimana nih perencanaan ke depannya? Terus kalau untuk dari segi IT-nya, apa yang harus dikembangkan, apa yang harus di-upgrade mungkin gitu. Karena kan bisnis kan jalan terus ya Bu, bersaing juga gitu. Kita menjalankan bisnis, mungkin perusahaan lain juga menjalankan bisnis gitu. Kalau semuanya nggak kita upgrade, kita bisa ketinggalan. Sementara orang lain kan mereka bisa memprediksi gitu. Apalagi kita cerita bisnis ya Bu, yang jalannya itu ngebit, kita bilang istilahnya itu ngebit, nggak ada berhentinya. Apalagi sekarang corona kan, semua serba online, bisnis itu serba online. Nah, disinilah kepiawaian seorang bisnis analis tuh memanfaatkan peluang sebenarnya. Karena kan semuanya serba online nih, gimana nih peranan teknologi nih di dalam bisnis untuk nggak mungkin kan karena corona bisnis berhenti kan nggak mungkin. Ya, betul. Nah, seorang analis itu seharusnya kan
bisa nih gimana nih memanfaatkan resource yang ada begitu. Nah, kalau misalnya punya keahlian itu atau hobi ada ke arah situ tuh kalau mahasiswa ya yang sekarang lagi kuliah bagusnya didalemin. Jadi kan Mm-mm. skillnya bertambah ya Bu Vivi, Ya skillnya betul. bertambah gitu. Makanya tadi ada hubungannya, Bu Melva. Makanya Hmm. IRM Business Analyst itu memang harus mempunyai hard skill atau pengetahuan tentang bisnis analis tentunya, Benar, information technology dan project management. Gitu. benar. Harus pandai ngomong juga tadi ya Bu Vivi, ada juga yang harus pandai ngomong. Ya, namanya kan bisnis kan Proyek eh, juga gitu. mm-mm. Makanya Gimana kita menarik, gimana Bu Vivi? eh, Oh, udah gaji. pendapatannya itu juga menjanjikan gitu. Kalau Oh, di luar negeri sendiri gede. pendapatan itu bisa sampai paling tinggi itu sampai 132 ribu dolar. Itu berapa berapa ratus jutanya rupiah ya, Bu? Iya. Gede itu gede. Nah, jadi ini kalau misalkan kita hitung-hitungan ya, dia setahun bisa dapat berapa ini ya? Coba kita hitung. $92.500 itu sekitar hmm, Itu sekitar 11 ribu dolar. Jadi itu kalau misalkan hmm, itu sekitar besar ya. gede Bu, 1 miliaran tuh kalau untuk yang 93 aja ya. Iya. Kita ambil yang Itu batas bawah aja tuh 92 bener-bener 92 ribu dolar. 92 ribu dolar itu aja udah 100, udah 1 eman gitu, apalagi $132. Makanya. Gede. Nah, itu kalau misalkan kerjanya di luar negeri. Ya, Sebulan itu bisa sampai besar memang penghasilannya. Ya berarti kembali lagi. peluangnya gede ya, Bu. Kalau di Indonesia mungkin, kalau di Indonesia sendiri mungkin Ratusan juta kali ya, Bu Vivi ya. kalau misalkan di Ratus. perusahaan di kita kerja di government ya, pasti kita mengikuti jenjang ya. Pasti waktu masuk pertama kali apa ya? Bukan asisten ahli ya. Asisten ahli. Ya, Ya, asisten ahli. benar-benar. Ada upah minimumnya mengikuti itu. Terus kalau misalkan swasta, tergantung di perusahaan asing atau hmm, Negeri ya. di luar negeri. Gitu. Jadi sekalipun itu mungkin perusahaan asing dalam negeri, pasti ada beda lah sama bekerja di luar negeri. Kalau Benar. saya sendiri ada pengalaman kemarin waktu S2, teman-teman saya kan nanti waktu selesai kuliah di luar negeri, mereka dikasih kesempatan untuk kerja 1 tahun ya di negara tersebut. Karena mereka itu biaya-biaya sendiri, tidak seperti kami yang dibiayai pemerintah, jadi kan harus pulang. Mereka itu bisa cari pengalaman 1 tahun di sana. Gaji mereka itu Oh, benar-benar. baru lulus bisa sampai 5-6 ribu euro. Oh, gede itu. Nah, jadi Ya, memang ini keuntungan yang standarnya biaya sendiri ya, Bu Vi. ya, mereka sendiri. Keuntungan biaya sendiri. Iya, standarnya memang beda. Tapi Benar. tanggung jawabnya juga pasti besar lah. Nah, untuk itu kami Benar. juga malam hari ini menghimbau pada adik mahasiswa untuk bisa dan berusaha kompeten ketika mau turun bekerja ya. Jangan lupa Benar. ambil sertifikasi sebagai pendamping ijazah ya. Benar, sertifikat pendamping ijazah. Karena sertifikat pendamping ijazah itu penting agar supaya kita itu bisa dikenali, direcognize di bidang keahlian atau di profesi tertentu itu secara sah gitu, atau setidaknya perusahaan lebih mudah mengklasifikasikan pekerja. Karena kalau melihat persaingan nanti di lapangan kan, apalagi daerah ya, tapi sekarang mungkin zamannya udah beda ya, udah era pandemi. Udah Ya, menggunakan semuanya serba digital. online. Apalagi orang mungkin akan hire kerja itu online tuh Mbak Milva. Oh, benar-benar, Bu. Iya, jadi mereka Kayaknya benar. Kampus aja sekarang banyak yang kampus benar-benar pure online gitu, apalagi luar negeri. Udah benar-benar update gitu. iya mungkin aja mereka
CV-nya itu diminta semuanya online, interviewnya online, gitu kan. Jadi salah satu cara mereka untuk rekor pegawai, ya mereka lihat administrasinya dong, dan orang yang punya sertifikasi selain ijazah Benar, pasti akan unggul begitu. betul. Walaupun sesudah Apalagi itu udah nanti punya, ada tes yang lain, setidaknya benar. pasti akan lebih unggul. Itu Jadi sertifikatnya kan jadi tiket ya Bu Vivi ya. Kalau kita udah iya, punya tiket, mau kemana aja itu pasti mereka kasih masuk gitu. betul. Nanti yang untuk sertifikasi yang dalam negeri itu ada tuh yang bisa adik-adik mahasiswa semua lihat di lembaga sertifikasi profesi ya di daerah masing-masing itu ada. Bisa juga daftar online kalau nggak salah. Terus nanti Ya, lihat, LSP Informatika ya Bu Vivi. ya, nanti sertifikatnya itu yang keluaran Badan Sertifikasi. Nasional Pendidikan, BNSP ya. Nah, Ada iya, logo Garudanya, jangan lupa itu yang iya, itu nanti ada sahnya. logonya. Nah, Jadi terima ya. kasih, eh, Dek Melva, demikian eh, sharing saya hari ini. Sharing saya hari ini semoga bermanfaat dan adik-adik mahasiswa semua juga para YouTuber viewers dimanapun berada bisa mendapatkan pengetahuan yang baru. Demikian, Nah, terima kasih. Saya kembalikan kepada kepada saya, kepada saya ya Bu Vivi. Terima ya. kasih Bu Vivi. Jadi udah sebenarnya udah di ujung-ujung ya dari tadi dari awal sampai akhir. Yang belum nih sebenarnya pengalaman ya. Nanti mungkin akan kita tambah ya pengalaman-pengalaman. Mungkin ada nanti kita akan bantu cari teman-teman kita atau rekan-rekan kita yang memang sudah berkecimpung di dunia kerja sebagai bisnis analis. Nah, nanti mungkin di segmen berikutnya ya Bu Vivi kita akan kasihlah rekaman atau mungkin kita akan melakukan wawancara mungkin kepada rekan-rekan kita yang memang sudah bekerja di perusahaan, di bagian pemerintahan atau dimanapun mereka yang berhubungan dengan ya ini yang kami ini kan setiap hari ya ada 34 ya Bu Vivi ada berapa ya Bu Vivi? Ada 34 profesi. Nah, mau yang mana? Nah, harus benar-benar nih materinya bagus, jadi benar-benar harus dipelajarin, didengerin, jangan dibuang gitu aja karena ilmu ini nggak bisa didapetin di mana-mana, hanya ada di sini di channel Ekoji Raja Wali 34 tentunya. Terima kasih Bu Vivi, kita ketemu untuk di materi-materi berikutnya bersama rekan-rekan kami yang lain. Besok jangan lupa tanggal 23 Juni ada rekan kita dari Flores ya. Dari Flores jauh. Ya, Bapak Ferdinand Benar. yang akan bawa materi yang ke-16 tentang competitive intelligence analyst. Ini juga Weh, materinya analis bagus. ini juga seorang Analis analis lagi ya Bu Vivi? analis CI gitu. Weh, ini lebih hebat lagi ya Bu Vivi. Jadi bagi yang ini sebenarnya Bu, gitu kita baca nih judul-judulnya sebenarnya kita langsung kebuka nih. Wah, ternyata IT tuh seluas ini gitu. Ya, Yang tadinya cuman betul. Jangan lulus hanya mengetik ya. ya, benar. Bukan cuman ngetik, buka dan hidupin komputer, bukan cuman program ya Bu. Nah, ternyata orang IT itu dibutuhkan di semua aspek dalam hidup ya Bu. Mulai dari mau dia bisnis, semuanya lah ada. Semuanya berperan penting. Iya, apalagi Jadi udah jangan zaman takut. pandemik ya, semua harus pada Benar Bu. online. Jadi jangan takut, walaupun banyak jurusan komputer yang tamat gitu, semuanya tetap bersaing karena pekerjaan itu banyak sebenarnya sebagai orang IT. Kita aja yang belum mengenal gitu, belum mendalamin, belum melihat, belum Apa mempelajari. aja? Iya. Bener, apa saja. Dan ternyata bukan sekedar program, website, nggak itu gitu. Bahkan kita sebagai konsultan, analis, IT, sebagai orang engineer, accounting, ada multimedia, ada webmaster, web analis, web administrator, ada advanced mobile computing, banyak sekali.
Tapi memang Mbak Melva, di setiap prodi itu pasti punya ini profil lulusan. Benar. Lulusan itu yang Penting ya Bu berhubungan Vivi ya? dengan, ya itu penting, berhubungan Sangat dengan penting. profesi informatika itu sendiri. Namun tidak menutup kemungkinan bagi adik-adik mahasiswa mungkin yang mau mencoba untuk mengambil sertifikasi di profesi-profesi yang mungkin bukan di profil lulusan. Bisa saja itu terjadi. Boleh aja ya Bu Vivi. Sebenarnya kan yang kita jalanin selama 4 tahun itu kan sebenarnya pengantar kita untuk masuk ke dunia nyata. Itu kan gerbang itu sebenarnya di dunia kerja sih. Sebenarnya dunia nyata itu di dunia kerja. Nah, kuliah 4 tahun atau 6 tahun sampai S2 itu sebenarnya ya kita mempelajarin hanya sedikit ya Bu Vivi kalau bisa dibilang ya. Kita lebih banyaknya tuh belajar sendiri, otodidak. Harus Nah, meng- harus ambil mengejar aja mana yang mau. belajar ya, pengembangan diri itu harus kuat. Bener, harus dilatih. Nah, itu aja yang mungkin yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf kepada yang mendengarkan. Terima kasih. Kita tutup ya Bu Vivi ya. Semoga bermanfaat. Kalau ada salah hilaf kata-kata mungkin ilmu yang kami sampaikan mungkin ada yang kurang atau mungkin berlebih, kami mohon maaf dan boleh kasih komentar di channel YouTube kita. Silakan, kami akan mencoba memperbaikin. Terima kasih untuk pertemuannya hari ini. Semoga kita menjadi orang yang luar biasa. Tetap solid ya Bu Vivi untuk tim Raja Wali dimanapun berada dari Sabang sampai Merauke yang dipersatukan oleh channel Ekoji ya Bu ya, channelnya Prof. Eko Indrajit. Kita ketemu yang tadinya nggak tahu dari Sulawesi, dari pokoknya Sabang sampai Merauke gitu. Terima Ya. kasih Bu Emi, Bu Kapan-kapan Vivi. ini ya sama Bu Emi makan sate. Makan sate Padang ya. Silakan Bu, main ke Medan, sate Padangnya benar-benar endes, sedap kalau kita bilangnya. Sate Padangnya enak di Medan. Ya, benar-benar memang beda Bu. Bahkan sate Padang di Padangnya sendiri juga beda dengan yang ada di Medan. Oh, begitu Gitu. ya. Benar. Ya, terima kasih. Saya sudahin. Selamat malam, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.